Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pasofi Riswanto, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS yang telah saya buat kemarin. Dalam proyek kali ini saya mengambil tema program kasir, dan dalam pembuatannya saya menggunakan basis JavaScript. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan berikut adalah tampilan proyek yang telah saya buat. Dalam proyek saya, di sini saya menggunakan beberapa komponen input, yaitu satu buah Gcombo box yang telah berisikan beberapa item. Selanjutnya ada satu buah text field yang nantinya akan menampilkan harga. Namun di sini saya mengset si text field ini menjadi non editable, yaitu tidak bisa diedit. Selanjutnya ada satu buah spinner, yang mana dengan adanya spinner ini si pengguna dapat menambahkan kuantitas dari jumlah barang yang dibeli oleh customer. Di sebelahnya terdapat satu buah button tambahkan yang saya set dengan nama tambahkan. Dengan ini pengguna dapat menambahkan nama barang dan juga jumlahnya, yang mana harganya sudah otomatis ketika pengguna mengkliknya. Seperti ini. Komponen input selanjutnya, di sini terdapat 3 buah text field yang menunjukkan diskon dalam persen, diskon dalam RP, dan juga di sini adalah total harga setelah dikurangi dengan diskon. Di sebelahnya terdapat text field untuk memasukkan jumlah uang yang diberikan oleh user. Di bawahnya terdapat 3 buah radio button, yang mana jika kita mengkliknya secara otomatis text field yang ada di atasnya akan terisi dengan kuantitas yang telah ditentukan. Di bawahnya terdapat satu buah label yang akan menunjukkan total kembalian yang akan diterima oleh customer. Di sebelahnya terdapat 3 buah button yang akan men-trigger semua function yang ada dalam project ini. Ini ada delete untuk menghapus, hitung untuk menghitung kembalian, munculkan kembalian, dan clear untuk menghapus atau mengembalikan semuanya ke default. Untuk selanjutnya saya akan membahas kode dalam program ini, yaitu yang pertama di sini saya memiliki satu buah array dengan tipe string yang memiliki nama val dengan panjang 50. Selanjutnya di bawahnya ada satu buah release dengan tipe string yang saya beri nama di sini nama barang, dan di bawahnya ini saya telah menambahkan beberapa nilai ke dalam si array dan juga release-nya. Di sini kita juga dapat mengubahnya sesuai keinginan kita. Contohnya ini kita bisa ubah ke 9878. Kenapa menggunakan string mas? Kok pakai string kenapa? Karena kan kebanyakan text field itu kan pakai string, jadi saya pakai string biar nggak ribet. Dan selanjutnya di bawahnya juga terdapat 3 buah release yang bernamakan cache jumlah, cache index, dan cache harga. Di sini saya membuatnya sebagai cache dari barang-barang yang telah ditambahkan oleh user. Di bawahnya terdapat listener. Yang pertama di sini ada listener dari Gcombo box yang saya beri nama berki 1. Dalam listenernya saya di sini memiliki satu buah variabel, yaitu menu yang berisikan index yang dipilih user ketika user memilih salah satu dari beberapa item yang ada dalam Gcombo box. Dan di bawahnya saya memiliki satu buah if statement, yang mana ketika si index atau si menu ini tidak bernilai -1, yaitu default, maka si tf harga atau text field harga akan diset ke variabel val sesuai dengan index yang telah dipilih. Selanjutnya ada action listener untuk delete. Ini akan saya bahas nanti dulu karena ada yang lebih penting. Nah, dalam action listener untuk tombol tambahkan, di sini saya memiliki 3 buah variabel, yaitu nomor, indeks, dan total yang semuanya bertipe integer. Untuk kode dalam listenernya saya di sini membaginya menjadi beberapa kemungkinan, yaitu ketika pengguna tidak memilih item sama sekali, maka si indeks dari Gcombo box ini akan bernilai -1.
Dan juga kemungkinan kedua adalah pengguna tidak menambahkan jumlah dari spinner, alias nilai dari spinner sama dengan 0. Maka dari itu, sini saya membuat sebuah try catch karena di sini ada satu buah line yang akan menghasilkan sebuah exception. Dalam try, saya membuat if else statement, yaitu ketika nilai dari spinner sama dengan 0 dan indeks dari si combo box tidak sama dengan -1, atau pengguna sudah memilih item tapi belum menambahkan jumlah, maka akan menampilkan satu buah option P, yaitu dengan keterangan pesan, yaitu tolong masukkan jumlah barang. Untuk else statement di mana kondisi dari if tidak dipenuhi atau si pengguna sudah menambahkan jumlah ataupun jumlahnya sudah tambahkan tapi dianya itu belum memilih item, maka secara otomatis ini akan di run, yaitu di dalamnya saya memiliki variabel nama dengan tipe string, variabel harga, jumlah total dan diskon yang semuanya bertipe integer. Variabel nama berisikan item yang dipilih dari combo box, yaitu dengan get selected item yang saya convert ke string, kemudian variabel harga yang berisikan nilai dari text field harga yang saya parse ke integer, variabel jumlah dengan nilai yang berisikan nilai dari spinner tadi yang saya casting ke integer. Untuk variabel total di sini berisikan perkalian dari harga dan jumlah, dan untuk diskon saya set ke 0. Ketika tombol tambahkan diklik, saya juga menentukan si total yang nantinya akan menjadi patokan dalam penentuan harga akhir. Ketika program pertama kali di run, maka indeks saya set ke 0. Ketika indeksnya sama dengan 0, maka total akan saya set ke 0. Dan ketika tidak 0, alias si tombol tambahkan sudah diklik beberapa kali, maka si totalnya saya akan ambil dari text field. Karena kenapa? Kalau saya set ke 0, maka nantinya ketika ditambahkan, maka ini nggak akan berubah. Selain itu, ketika tombol tambahkan diklik, saya juga menambahkan kode untuk menambahkan temporary dari data-data, yaitu ke array release, catch index, catch jumlah, dan catch harga. Yang saya tambahkan adalah indeks, jumlah barang atau dari spinner tadi, dan juga total yang merupakan perkalian harga dan jumlah. Sebenarnya bisa pakai 2, dan untuk ininya bisa dikalikan, tapi kenapa saya bikin why. Dan untuk menambahkan data yaitu berupa nama, jumlah, dan total harga ke tabel, di sini saya menggunakan metode addRow yang merupakan salah satu metode yang ada dalam kelas tabel model. Untuk mengubah agar total harga selalu berubah ketika tombol tambahkan diklik, maka di sini saya menambahkan total dengan total yang merupakan perkalian dari harga dan jumlah. Untuk penentuan diskon, ketika harganya lebih dari 250 dan kurang dari 1 juta, diskonnya akan bernilai 2. Ketika totalnya lebih dari 1 juta dan kurang dari 2,5 juta, maka diskonnya akan bernilai 3. Dan ketika jumlahnya lebih dari 2,5, maka diskonnya akan diset ke 5. Untuk menghasilkan nilai diskon dalam rupiahnya, maka tinggal mengalihkan totalnya dengan diskon per 100. Dan untuk bagian akhir yang merupakan kalau bisa dibilang ini adalah bersihnya, itu tinggal mengurangi total dikurangi diskon. Dan di bawah ini adalah beberapa kode untuk mengeset nilai-nilai yang ada di total harga, total tagihan, get tagihan, terus get tot, kemudian diskon, total diskon in rupiah. Di sini menggunakan metode setText yang nilainya di sini berbeda. Untuk total harganya saya ambil dari total kotornya. Untuk diskon adalah saya ambil dari persen diskonnya, dan untuk total diskon saya ambil dari diskon in rupiah yang merupakan perkalian total dan diskon. Untuk tagihan bersih di sini yang ini nilainya saya ambil dari tagihan akhir atau ketika si harga sudah dikurangi diskon.
Nah, di bawahnya di sini adalah manajemen untuk exception, yaitu ketika eh, apa kita mengambil nilai dari TF harga yang ini kan, ketika awal di run ini akan kosong alias tidak ada nilainya, maka ketika diambil dia akan menghasilkan exception. Nah, ketika terjadi maka si program akan dilempar ke sini dan menghasilkan sebuah message, yaitu tolong pilih barang. Kenapa? Kan ketika kita belum memilihnya maka si harga ini akan bernilai 0. Ini masih kosong ketika kita milih. Nah, ini akan ada isinya. Ketika nggak ada isinya maka akan ada exception. Di bawahnya yang ini masih ada di dalam si action listener untuk tambahkan. Di sini ada action listener untuk tombol clear. Dalam tombol clear terdapat satu variabel, yaitu row count, yang merupakan nilai dari jumlah baris yang ada dalam tabel. Di sini saya menambahkan metode sih. Ini kayak algoritma agar bisa menghapus semua yang ada, yaitu dengan menggunakan for loop dan juga kombinasi remove row dengan index i. Ketika tombol clear diklik maka nomor yang tadi akan saya reset ke 1. Kenapa? Karena ketika kita mau nambahkan si nilai ke tabelnya, akan nilainya kembali ke 1, 2, bukan melanjutkan yang tadi. Dan untuk indeks ini saya setkan 0 agar si program ini seperti baru di run. Di sini selanjutnya ada prerequisite selected index agar dianya kembali kosong karena di sini nggak ada. Terus saya kosongkan TF harga, TF diskon, TF buyer, total harga, TF diskon. Kembaliannya saya kembalikan ke RP. Ketagihan saya kembalikan ke RP, dan uang di sini adalah button yang ini saya clear seleksinya agar tidak memilih salah satu dari mereka. Dan untuk jumlah atau spinner saya kembalikan ke 0. Catch index saya hapus semua, catch jumlah saya hapus semua, dan harga saya hapus semua agar tidak ada temporary data yang tersisa agar semuanya seperti baru di reset. Dan selanjutnya di sini ada listener untuk tombol delete. Saya memiliki 3 buah variabel, yaitu total, nomor, dan integer, yang semuanya merupakan tipe integer. Di sini total saya bernilai 0, nomor saya bernilai 1, dan A memiliki nilai tabel model get count, atau bisa dibilang jumlah baris yang ada di tabel. Nah, kan ketika tombol tambahkan tadi diklik, kan kita akan menambahkan data-data ke catch data yang saya buat dari 3 release. Maka ketika tombol delete diklik, kita kan secara otomatis akan mengeklik satu baris yang ingin kita hapus. Dengan itu kan di tabel secara otomatis indeks yang dipilih itu adalah indeks yang akan dihapus. Maka catch index dengan indeks ini akan dihapus, alias data yang ada dalam indeks itu akan dihapus. Selanjutnya di sini saya menambahkan algoritma untuk menghapus semua data yang ada dalam tabel. Dan di bawahnya ada algoritma untuk menambahkan data yang ada dalam temporary-nya tadi akan ditambahkan ke tabel, seperti kita menghapus satu kemudian menambahkan yang tersisa itu. Dan untuk totalnya saya perbaharui dengan mengambil data yang ada dalam tabel dengan kolom 4. Kolom 4 adalah ini total, saya ambil semua nilainya kemudian saya totalkan, yang akan menjadi total kotornya. Dan untuk diskon seperti sama yang di tombol tambahkan tadi. Dan di sini saya juga menambahkan outputnya, yaitu agar mengaset si total harga, TF diskon, total diskon, dan ketagihan agar diset menjadi yang baru setelah salah satu dari data di delete. Dan yang terakhir
Untuk tombol hitung, di sini saya mengambil nilai dari teks total harga. Total harga yang ini saya ambil nilainya, kemudian saya convert ke integer dan dikurangi dengan diskon dalam rupiah, kemudian hasilnya akan ditaruh dalam integer total harga. Dan untuk kembaliannya saya tinggal mengurangi jumlah bayar yang ada di sini, saya ambil nilainya, saya ubah ke integer, kemudian dikurangi dengan total harga bersihnya, yang kemudian akan menghasilkan nilai kembalian yang saya taruh dalam variabel kembalian. Untuk menampilkan kembali tinggal menggunakan metode get kembalian atau variabel dari si label ini set text dengan format desimal rp plus, kalau kita menggunakan concat itu rp plus variabel, kalau pakai format pakai %d. Koma ini untuk menambahkan koma di setiap tiga angka, contohnya 1000,000 gitu, dan untuk nilainya adalah kembalian. Untuk review programnya kita run dulu projectnya. Oh ya, di sini saya belum menunjukkan untuk main methodnya. Untuk main method di sini saya hanya membuat sebuah kelas main, dan di dalamnya ada main method yang dimana dalamnya saya membuat sebuah invoke atau sebuah stack yang nantinya di sini ada method run yang akan mengerun ke kelas S yang ini dengan menuliskan US tanpa menggunakan instansiasi, karena di sini saya tidak membutuhkan referensi untuk mengakses method ataupun mengakses variabel yang ada dalam kelas S. Oke, saja langsung kita run. Oke, seperti yang ada dalam action listener tombol tambahkan, yaitu ketika si pengguna tidak memilih barang sama sekali atau belum memilih salah satu item yang ada di sini, dan pengguna mengklik tombol tambahkan, maka akan muncul message yaitu tolong pilih barang. Nah, seperti ini. Namun ketika si pengguna sudah memilih barang tapi jumlah dari spinner ini belum ditambahkan sama sekali dan tombol tambahkan diklik, maka akan muncul message yaitu tolong tambahkan barang. Nah, agar tidak jadi error sama message, tidak muncul message sama sekali, itu pengguna harus masukkan item dan juga jumlah. Ketika tombol tambahkan diklik, maka data yang ada di sini akan masuk dalam tabel yang sudah ada dalam panel. Nah, seperti ini. Ketika ada barang yang mungkin dibeli customer lagi, mungkin sabun ini jumlahnya 3, mungkin tinggal tambahkan lagi iPhone Sampurna Kretek. Nah, ketika pengguna ingin menghapus salah satu data yang ada di sini, mungkin terjadi kesalahan teknis, tinggal klik tombol delete. Nah, maka akan yang baris yang diklik tadi akan hilang dari tabel, harganya akan berubah juga. Nah, ketika seumpamanya customer membayarkan uang sebesar X rupiah, seumpama di sini 250.000, untuk menghasilkan kembalian atau menghitung kembaliannya, maka kita tinggal klik tombol hitung dan kembaliannya akan muncul. Nah, ketika mungkin ada customer baru yang mendekati kasir, kita tinggal klik tombol clear untuk menghapus semuanya. Nah, seperti ini. Mungkin itu pembahasan dari project UAS program kasir saya. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.